Bisa mengharapkan tim lawan ngelakuin mistake nih, terus dimaksimalkan. Oke. Boleh coba tank jungle aja gak sih kalau gitu buat SRGOG? Soalnya gini loh, dari tim Liquid juga mereka tim yang berani mengambil resiko kan. Ya. Kayak ketika lawan menggunakan assassin, mereka pick the risk, take the risk gitu loh. Main assassin lawan juga. assassin juga. Iya. Kita biasanya melihat assassin ya udahlah gue main santai aja, kita mainnya friendly. Main aman. Main aman ya. Sekarang kan? saatnya gak sih itu SRGOG yang main kayak begitu? Iya. Mereka yang main aman berarti. Main aman ya, main Coba. aman. Kan udah, ya udah nggak ada nyawa terakhir ini, udah match point buat tim Liquid Filipina juga. Karena kalau dari side-nya kembali kita melihat bahwa game keempat di mana match point berlangsung, SRGOG berada di first pick dan tim Liquid Filipina berada di second pick. Game penentuan, inilah dia drafting phase yang mendebarkan Agak sedikit awal menakutkan ya. dari segalanya. Wow, atau akhir dari SRGOG juga karena udah match point Bude. Udah nggak ada lagi nih kalau misalkan tim Liquid Filipina ngancurin base-nya SRGOG, kita nggak bakal bisa ngeliat game yang ke-6. Bisa di grand final yang lain mungkin ya. Wow, ada multiverse kalau kata Di mau. multiverse yang lain. Masih lapu loh, tadi Glue ya 2 kali. Wow. Ribut banget ini Glue. Wow. Ada apa gerangan dengan lapu-lapu? Ya efek-efek kayak mau pakai Parsha juga bisa ya. Kan gampang buat cancel meskipun dulu juga bisa cancel sebenarnya. Kalau aku merasanya kayak lapu-lapu explainer lengkap ya. Dia bisa ngebadanin, dia bisa punya damage juga. Bergantung kepada 2-3 item build-nya. Atau lapu-lapu di tangan Sanford memang berbeda? Oh, kalau ngomongin beda, Yuzong Sanford beda. Yusuf Nambawan, tapi Poveus juga. Mereka masih mau pakai assassin? Kayaknya. Kemungkinan iya sih kalau lihat bandnya kayak gini. Cuman aku Joy. lebih kaget karena Lancelotnya yang di-ban. Kita tahu ini power sih. Cuman 2 game dipakai dengan Sekis. Waduh. Mereka mau joy om. Yap. Ini kayaknya mau joy. Lagi Dan gitu. aku akan sangat-sangat tidak kaget kalau tim Liquid Filipina malah ngambil Fredrin untuk ngedinai joy tersebut di pick yang ketiga. Oke, berarti ini kalian dulu ya berarti ya. Mungkin Kalea, Oh Cici. Oh iya bisa Fredrin. first picknya Kalea. Ya. Bisa jadi. Meringankan hidup dari para tank jungle. Utility lah ya, tank utility. Iya. Jungler utility. Gambler utility. Tadi mereka udah mencoba untuk first pick Kalea. Lagi berarti kalian. Lagi aja ya? Lagi kali. Lagi. Cuman PR ya Tapi karena ada Baxia lepas. Arlot! Oh iya Arlot. Ini tapi bentuk dina ya gak sih? Iya. Sebuah bentuk dinamik terhadap si ini ya, Sanford ya. Tapi sesuai gak sih? Kita tahu Kram, satu player yang memang make a play, dia punya dia ada porosnya juga. Jadi dengan Arlot mungkin ini akan mengubah permainan karena dari tadi kita nggak ngeliat dari SRGOG ada pergerakan yang maksimal. Oh iya. Sebenarnya iya sih, karena dari Arnold bisa hero momentum banget ya nih, momentum base. Jadi Final Slash kadang bisa ngebuat sesuatu, tinggal tunggu partnernya siapa nih. Yang bakal dibuka dulu, apakah memang kita akan melihat adanya assassin yang bisa dipick nanti oleh SRG. Atau mereka akan masih dengan back to basic karena Arnold dengan Fredrin, Arnold dengan Akai itu masih bagus banget loh. Baxia dulu. Cusin Baxia. Pak, aduh. Jangan joy. Ini pilihan, kayak Fredrin deh. Jangan joy. Pokoknya Fredrin boleh. Fredrin Arlot bagus di sini aku merasanya. Karena kalau Fredrin nggak diambil, pindah di tim Liquid Filipina. Nah, kalau misalkan ini Joy nih om, kanannya ternyata Baxia Fredrin, takutnya game 10-12 menit lagi karena early pressure-nya nyekek banget untuk Joy. Payback time. Baxia dan Parsia dan Parsia juga dan Fredrin. Ah, ya. ini Pindah. good pick. Ya. Good pick. mau 3 hero awal, good. Good Good pick. banget 3 pick buat awal. SRGOG. Ini sangat-sangat bisa untuk menyelamatkan hari mereka lah. Setidaknya untuk memperpanjang series ini dulu, Bude. Iya, bernapas lagi untuk mungkin mengejar ketertinggalan. Ya tapi Glue ini sejujurnya juga adalah salah satu batu sandungan kita para tank jungler. Karena ketika kita pengen mendekat buat ngambil objektif, lebih dijauhkan lagi kan dia punya Iya. grab. Ditempelin. Dijauhkan dengan slime bener. Tempelan. Ketempelan kan. Emang jatuhnya. diseret jauh. Diseret jauh ya, itu dia tugasnya nanti. Dan ada 2 kan yang bisa geser jauh nanti, Lantern Flare plus grab-grabnya dia. Tapi ini dia nih yang aku suka dari teman-teman Filipina kita. Kalau emang ngerasa ada satu Respect. hero yang bener-bener powernya luar biasa, tutup aja nggak perlu gengsi, Bude. Oke, dengan Bruno di tangan Berarti ini Innocent yang beda. Utamakan fungsi bukan gengsi. Iya, utamakan Wes. fungsi bukan gengsi. Karena ingat Bude, kita nggak makan dari gengsi, Nah, Makan dari makan dari prestasi. prestasi. Keren. Benar. Dan prestasi akan berbicara juga ini siapa yang akan mendulang prestasi untuk mengukir sejarah di MSI EWC 2025 di saat Bruno. Tapi memang sekarang kalau ngeliat Innocent, berarti LPS lebih concernnya tuh ke Bruno bukan ke arah Granger atau Moskovnya. Mungkin bukan ya. bisa Granger, bisa.
Tapi next Ya, mungkin. tapi besar kemungkinan Granger bakal diambil sih dengan tim Liquid Philippines. Dan menurutku band Bruno ini juga karena ini adalah salah satu hero yang cukup membuat enak sebenarnya tadi SRG di game yang pertama. Aha. Meskipun kita melihat juga Glue susah buat langsung di instant burst dengan Bruno, Baxia juga susah. Tapi yang ditakutkan dengan tim Liquid Philippines jangan sampai ada early snowball lagi yang Seperti berhasil. game pertama. Betul. Kalau gitu band Grangernya nggak sih buat SRGOG sekarang? Kayak maksudnya Ya. tim Liquid Philippines bisa loh untuk ngedinai juga Granger pick yang ingin direncanakan oleh teman-teman dari SRGOG. Mhm. Mereka punya Varsha, mereka punya Granger. Mereka luar biasa loh dengan poke damage-nya. Mino, tuh. Mino. Wow. Serius, ini kalau bakal ada pick Granger. Granger Terus juga last sih. picknya Florin. Ini kalau Iya. out draft sih. Uh-oh. Ya, tapi Granger dulu. Jadi Granger good pick banget sebelum diambil juga ya. Iya, sebelum diambil kan. Iya. Karena Varsha Granger ini sebuah combo yang sangat-sangat dinamis sekali dengan jaraknya yang begitu jauh. Jadi langsung ambil aja. Dan Boleh. dua-duanya belum punya dari segi gold lane. Belum. Oh, Moskov dulu. Oh, main apa? Moskov ya. Harit pun masih oke. Banyak pilihan untuk TLPA dengan Banyak, 3 hero banyak. depan mereka. Mereka bisa simpan yang terakhir juga. Always on the way. Matilda Matilda. JP. Oh. Oh, ini dia Hero Power udah keluar. Ya, dan rata-rata ini hero power sebenarnya untuk tim Liquid ya kayak Iya. Sanji dari Empat- kemarin Cusin. Mm-mm. Terus Baxia ada pada zamannya lah ya kita tahu. Untuk meta yang dipegang Kaltuzi juga ada Baxia di dalam. Tapi serius Om, ini kalau last picknya masih Cloud dan team fight early-nya dijalankan sama tim Liquid Philippines, ini Matildanya unstoppable. Oh. Nangkepnya susah banget. Oke. Cloud yang di ngeriin kalau dikombinasikan dengan 4 hero awal TLPH berarti. Ya, karena anggap nih Bude, SRGOG ngambil Granger. Aha. Kan nanti bakal di cover pakai shieldnya Matilda, pakai foto, pakai flash of the Oasis, pakai Dynamic favor pilihan atau juga. enggak? Joe? Buat pick off ya? Cloud dengan Cloudnya di Naipi. Oke. Oh enggak, Moskov. Oh Moskov wow. Innocent. Ya Moskov Innocent. Dan ini bisa jadi faktor X untuk SRGOG. Iya, Moskov iya. milik Innocent. Betul. Dan ya dari sisi tim Liquid mereka belum punya split pusher juga ya. Betul, apalagi dengan Matilda, mereka emang udah punya rencana, mereka fight 5 kuatin turtle setup. Ya dan ditambah gameplay dari TLPH yang siapa Oheb mau main apapun ini bakal perang juga. Betul. Mereka akan mencoba untuk bermain dengan Granger. sudut yang berbeda. Wow. Tapi satu Granger sudah diamankan. Akankah ada game selanjutnya atau ini akan ditutup? Pertanyaan sulit, tapi aku merasa Sanford Glue, Matilda JP ini udah paket lengkap Bude. Ya, gamenya ditutup di 4-1. Kemungkinan besar ditutup 4-1. Namun faktor X dari Innocent Moskov mungkin bisa menjadi jawaban. Bagaimana para caster akan melihat game yang keempat ini? Mari kita langsung ke Line of Dan bersama Ranger Mas dan juga Lim Kocul. Thank you so much Budi Clara Monsar. Dan ini dia the match point. Pembuktian untuk tim Liquid melengsarkan Tata SRG. Atau bahkan SRG bounce back lebih keras. Dan pembuktian juga untuk Kaltezi menjadi greatest of all time. The best MLBB di dunia. Oke. Selangor Giant juara di tahun kemarin. Mampukah mereka bangkit karena sekarang match point satu langkah lagi. Liquid Philippines akan bisa menggulingkan dari region Malaysia dan menjadi puncak klasemen lagi untuk region Philippines. Alright, kita menyaksikan ngomongin karakter yang jungle bakal coba diadu oleh tim SRGOG. Melihat dari Kaltezi dengan Baxianya. Tapi pasukan dari tim SRG mereka harusnya bakal tahu kalau ini Matilda. Jadi nggak boleh kekit berkali-kali, berulang kali Sanji selalu menjadi bet yang maksimal. Oke. Tapi gue ngerasa ya ini Sanfordnya nggak di-respect ya. Tapi susah sih kalau nge-respect dulu di awal juga kan mahal banget ya. Ada Arlot juga. Itu dia. Jadi kayak dinaikin ke arah Arlot juga terus kayak lepaskan Glow juga menjadi salah satu solusi lah dari Selangor Giant. Udah jadi plannya mereka. Coba lihat game insurance-nya nih. Gimana cara Selangor Giant bisa main santai sampai ke late game. Soalnya mereka punya power yang gede banget. Ya bukan hanya itu aja sih. Mereka juga harus respect dengan adanya Yums. Ini hero power loh, jangan dilupakan. Jadi kalau bisa kita bilang dengan 3 Purify ini sangat respect sekali untuk tim Liquid menuju ke arah dari emblemnya. Kaltezi kita udah seperti biasa dengan strength junglernya yang dia miliki. Tapi ngomongin ke arah Oheb, dia benar-benar mau penet. Dia pengen tahu gimana caranya laningnya nggak kalah. Karena kalau laningnya kalah, kemungkinan Innocent bakal kuat banget untuk split push dengan lihat assassin emblemnya. Itu dia. Balik lagi ya kalau ngeliat dari
Innocence. Mungkin kalau gua ngerasa memang matchup dari Moskov dan juga Granger di awal tuh Grangernya harus lebih berani, tapi tetap gak boleh buru-buru. Berarti bisa dibilang agresif tapi terukur ya. Karena ya dia punya poke damage yang kuat, tapi dia nggak pasti kalah emblem. Emblem basic common itu pasti dia jadi raja lane lah. Kecuali dia mau buang emblem basic common dan gua rasa nggak mungkin sih. Sementara Turtle akan kembali di setup. Kaltesi akan coba masuk Vanessa setelah dikeluarkan ke arah belakang. Sanji bakal menutup jalan barus dari saya Sarchi. Tapi Yum karena The Way of Dragon satu berhasil tergendong dan Crab gak ada jalan untuk pulang. Mencoba untuk bertahan tapi damage terlalu besar dari Sanford. Membuat Kaltesi lihat buying time yang dilakukan Segis menjadi target utama. Sanford bisa lagi. Siapapun yang di depannya bakal bisa lagi digendong oleh Sanford. Keuntungan sudah didapatkan oleh tim Liquid. Memang agak cukup sedikit lambat tapi Segis gagal untuk menangkap karena Sanford dan Stromy. Memang mundur ke arah belakang tapi Segis gak ada jalan untuk pulang. Yungs masih berada di level 3. Not the way of Dragon for this time. Dan Turtle didapatkan tim Liquid. Lihat itu dia glue dari Sanford. Seberbahaya itu. Dan gue nggak lihat dari Selangor Red Giant itu punya solusi. Sekarang mereka cuma bisa sabar. Ya lagi-lagi late game itu adalah kunci. Semakin late game power dari Granger akan turun. Tapi power dari Moskov akan naik. Itu yang perlu diperhatikan. Tapi jangan lupakan juga, banyak banget yang bisa menutup jalan dari Moskov tersebut. Dengan Purify-nya, ngejar ke arah Moskov, ini bukan menjadi hal yang sulit. Oke. Tapi bahkan di bagian top lane nih, Innocence juga udah masuk ke dalam radar dari tim Liquid. Gak boleh dibiarkan secara free. Harus bener-bener dijaga, harus bener-bener di cover dan sorry. Hampir nyangkut. Mereka mau coba initiate kan tadi? Kalau misalnya Yums di depan sana, tapi ngelihat Oheb dengan adanya Purify, harusnya singgah. Yum, standby, menuju ke arah Sanji. Tapi itu dia, dengan kehabisan bacon aja. Cukup Lim, gak pakai Purify. Jadi, hitungannya sekarang Purify-nya masih available. Itu dia. Karena tadi Scroll-nya kena ke Sanji. Cuma Wither Strike-nya nggak kesana. Second Ginkle menuju ke arah Innocent. Tapi cover yang sangat cepat menuju ke arah Stormy membuat JB kali ini kebingungan. Langsung di cover dengan Kaltesi. Is on the way menuju ke arah top lane sebagai pahlawan. Itu dia, nggak ada backup lagi ya. Mungkin kalau ada dari Grangernya mungkin atau siapapun lah di atas satu lagi, itu akan terjadi pengejaran. Cuma ya masih fine lah. Sekarang Selangor Red Giant mereka tertinggal 1000 gold aja. Belum terlalu ekstrim ketertinggalannya. Tim Liquid juga harus bisa nih untuk gimana caranya memancing dari source spell-nya mungkin biar nanti gankingnya bisa lebih aktif lagi. Karena kalau misalkan nungguin Turtle doang, pressure dari tank jungle akan terasa kurang. Ya, Kram sih kali ini yang agak patah gameplaynya. Kram juga kebingungan nih apa yang harus dia lakukan. Pertama menarget ke arah sosok seorang Sanford ini juga nggak terlalu worth it. Walaupun initiate powernya dia bisa gunakan dengan sangat baik. Cuma dua yang bisa ngehandle team fight dari tim Liquid itu ada di belakang Lim. Ada Sanji dan juga Oheb, itu jauh banget di belakang. Makanya nih. Dan gimana caranya ya untuk tutup Sanford ini ya? Susah banget sih, mereka nggak punya burst damage yang cukup. Dan jujur, walaupun Yum sepower itu dengan cowoknya ya, tapi ini susah banget sih mau cari momen. Oke. Momen bakal coba dicari oleh tim SRG. Informasi yang telah didapatkan di mana Oheb bakal langsung team fight di belakang sana. Sehingga Eagle tadi dikeluarkan mundur. Ternyata itu aja beat Sanford. Target utamanya mereka Innocent. Mencoba untuk menggendong sosok dari Innocent dan ternyata berhasil Common Sounding Out. Tidak ada power dari tim SRG. Cuma Sekis berhasil mendapatkan satu retribusi dengan sangat baik. Kaltisi ter-take down. 2 poin itu didapatkan oleh Crab. Tapi nampaknya Oheb terperangkap di depan sana. Masih ada Purify, Saturday for this time dan Sanford terlalu jauh bermain dengan Innocent. Oke, membalikan keadaan kali ini Selangor Red Giant take over ke arah Turtle dengan sangat baik. Retribution dari Sekis yang on point dan juga point kill yang bisa mengejar total kill dari tim Liquid. Ini menjadi angin segar pastinya untuk Selangor Red Giant. Sky Wizard is available now. Walaupun belum aktif, tapi udah ada. Jangan lupakan informasi dari tidak adanya Purify didapatkan, tapi Kaltesi The Way of Dragon bakal coba di-commit. Ada JP langsung coba dipanggil menuju ke arah belakang dan Kaltesi selamat. Tidak semudah itu. Karena masih ada satu jemputan langsung dari JP. Iya. Ini powernya juga loh Matilda. Yes, betul. Hero support yang jarang sebenarnya ya dibilang muncul tuh jarang banget. Cuma ya JP, kita tahu JP lah. Apalagi ya teman-teman dari Filipina ya, region Filipina. Gua rasa itu benar-benar kuat ketika dia menggunakan support. Tarik ulurnya kan, itu menjadi ciri khas dari sana. Yes. Sementara sekarang lawannya adalah burst damage. Jadi ini benar-benar kayak air sama api, nggak bakal bisa gimana nih. Dari Selangor Red Giant mereka benar-benar cuma bisa defense, cari misplay dari tim Liquid. Seperti ya tadi di Turtle kedua. Ya itu misplay dari Sanford sih. Dia terlalu terburu-buru menuju ke arah belakang. Dia memaksakan ke arah depan. Justru menurut gua dengan di menit segini depan pun nggak masalah. Oke, masuk ke arah metode late game, belakangnya bisa menjadi target. Karena Innocent pun belum punya damage tadi.
bisa dilepasin dulu. Bisa gitu, dilepas sementara. sementara waktu aja, nggak lama-lama juga kok. Tapi ya mereka butuh OHEP karena OHEP ini bermainnya kan front to back nih, jadi benar-benar nggak bisa untuk sendirian lah. Carlton sih kena poke damage yang lumayan sebenarnya, tapi nggak ada masalah karena balik lagi tank jungle ya. Plus ada shield dari JP, itu yang bikin dia makin kuat lagi. Sekarang Yums ya jadi mata aja sebenarnya dia untuk Selangor Red Giant. Ya. Dia akan buka visionnya, dia akan cari informasinya. Karena untuk initiate jujur, bukan karena Yumsnya, tapi memang game ini susah banget untuk choke. Oke, Yums kali ini sudah terdeteksi keberadaannya. Dari Carlton sih bakal coba digendong dan satu Seeking Eagle-nya belum dikeluarkan dan Guiding Wind serta for this time. Saji zoning out ke arah depan, Sekis ke arah jawaban dan lihat di depan sana para pasukan dari tim Liquid, mereka berhasil mendapatkan Sekis. Front to back gaming yang tadi sudah sempat kita bahas. Karena Innocent memang belum punya power dan hilang begitu saja. Dengan harta tata Sonata membuat para pasukan dari tim Liquid, mereka masih mendapatkan keuntungan 2 lagi. Mereka masih mau lebih. Jangan membuat Oheb menambahkan Skypiece-nya. Karena itu dia Kram membuat Oheb berhasil menambahkan Skypiece dan bahkan Carlton sih masih mau lebih. Yus menjadi target utama. Semua poin kill akan dikasih ke arah Oheb dan Oheb melahap, melenyapkan SRG dan di game kali ini Oheb lah yang disuapin. Menjadi bintang kali ini dari Filipina, OHEP mungkin terbilang dengan player yang sudah lama, player tua, tapi membuktikan bahwa umur bukanlah satu hal yang bisa diperhitungkan. Lagi-lagi triple kill didapatkan, perhitungan damage yang matang. Tim Liquid, mereka tiba-tiba mengungguli 2.500 gold. Tadi mereka udah terkejar loh. Walaupun gold masih di mereka, tapi itu under 1.000. Dan sekarang Selangor Red Giant semakin menutup winning condition mereka sendiri. Yes, setuju banget. Dan bahkan lihat Oheb, dia tahu depannya agak tebal untuk dia mainkan front to back. That's why dia butuh dari Malefic. Malefic Roar ngebuat pasukan Selangor Red Giants harus berpikir 2 kali. Dan kedua, ini Oheb punya stack Skypiece yang sangat banyak untuk di menit 8. Ya. Mungkin nextnya bisa kasih Halberd kalau emang mau. Atau kalau mau full damage lagi, Blade of Despair. Gak ada masalah juga. Tapi kalau untuk dari Selangor Red Giant nih, Innocent lihat pasti Trinity dulu deh. Ketika Trinity udah jadi, dia benar-benar harus waspada akan flicker dari Sanford. Karena lagi-lagi Sanford loh yang selalu ngebuka, sementara Carlton Z gak dapatkan momennya. Dan Miss Yums. Oh, Miss Yums hilang stack Skypiece bertambah 10 lim. Ini berbahaya untuk para pasukan dari tim Selangor Red Giants. Jangan lupakan ada Lord yang akan muncul di arah bottom lane. 9 menit memang tiba-tiba nggak berasa. Cuma kalau mereka terlalu bermain lama di early game, termakan dan snowball dari tim Liquid nggak benar-benar dihentikan. Ini ujungnya Innocent nggak punya waktu dan tempat untuk dipersilakan bersinar. Iya, terguling terus pastinya ya. Apalagi nih Sanford nih, dia tahu banget spread bisa naik turret. Yes, karena satu persatu bakal coba dihancurkan biji bulir-bulir terbaik dari Filipina itu untuk Sanford. Dan Lord terbuka. Lord memang bukan menjadi Lord yang sangat keras, tapi ini Lord pertama yang akan membuat laning tim Liquid menang semua. Ini akan menjadi Lord pertama yang ngebuat tim Liquid punya nafas, tapi doa Aster gagal diangkat oleh Sanji. Cancellation yang diberikan oleh para pasukan dari tim Liquid membuat Yum terperangkap. Golden Staff memang sudah depan mata, tapi para pasukan dari tim Liquid mereka masih mau lebih. Mereka bukan hanya mau dari point kill, tapi mereka juga mau Lord. Lihat, Vader Estrek cuma punya defensif, tidak ada ofensif seperti sebelumnya. Masih bisakah? Lempar lagi ke belakang, hilang. Sedikit hilang. Double kill, looking for triple kill, bahkan dari paksa dari Oheb di depan sana dan triple kill. Lagi. Oheb dengan stack Skypiece yang sudah dimiliki menuju ke arah maksimal, menuju ke arah 80 dan tak terbatas. Inikah akhir dari Selangor Red Giant? Karena dalam waktu 10 menit saja 6.000, 7.000 gold. Lord belum muncul, tapi inner di bagian mid sudah mulai hilang. Oke, lihat Oheb tidak tersentuh sama sekali. Membuat para pasukan dari tim Liquid mereka mulai fokus menuju ke arah bottom lane. Mempersilahkan minion mereka staking di arah bottom lane, tapi clear untuk di second minion supaya sekali masuk ke arah turret bisa langsung pecah. Blade of Despair. Ternyata itulah yang dipilih oleh Oheb. Ya balik lagi karena memang kondisinya dia lumayan free. Dia lumayan enak untuk deliver damage di bagian belakang. Trinity udah jadi, Moskov dari Innocent sebenarnya udah sedikit punya power. Yeah. Tapi harus tetap hati-hati karena goldnya perbedaannya terlalu jauh. Dan bahkan Oheb juga respect dengan adanya Win of Nature yang harus mau dia buat, tapi di belakang sana di-clear dengan sangat cepat untuk sosok Innocent. Nggak boleh sembarangan, Sanford memang tidak memiliki flicker, tapi lihat Super Minion masih menjadi regenerasi. Damage yang sangat sakit dengan harta tata Dead Sonata membuat para pasukan dari tim Liquid mereka akan coba menabrak menuju ke arah mid lane. Turret yang sangat berarti untuk tim Selangor Red Giants berhasil ditutup dengan adanya Vader Strike, tapi di atas mereka akan tutup pakai apa?
Oke. Sekarang bawahnya akan ditabrak. Menuju ke arah Sekis, ke arah belakang target utama mereka damage-nya dan hampir saja kehilangan Sekis. Masih ada satu dash terakhir, tapi Yums the Way of Dragon-nya nampaknya gagal dan Final Slash. Dua tim fight yang berbeda membuat pasukan dari Team Liquid masih bertahan di depan sana. Dan bahkan Crown gak ada bisa melindunginya, karena dua tim fight yang berbeda, dua target yang berbeda. Flicker pun telah dikeluarkan, no Vader Estrik. Gak ada sebuah following up yang membuat Team Liquid akan menabrak daerah tengah. Oh, masih dicoba ternyata karena minion di arah mid lane akan digiring. Oke, walaupun ada Innocent dan juga Stromy, mereka lihat berhasil mempertahankan dua turret di 9.000 gold difference. Ini udah bagus banget. Masih bisa bertahan. Juara di tahun kemarin tidak mudah untuk ditumbangkan. Mereka tahu winning condition mereka ada di defensif. Dan itulah yang baru saja mereka tunjukkan. Jangan sampai nantinya ada gerakan-gerakan yang lebih lagi dari Liquid. Karena punishment yang akan dilakukan oleh Selangor Red Giant menurut gua itu sangat-sangat bahaya. Jangan lupa. Karena Selangor Red Giant dari kapanpun, tahun kemarin sampai sekarang, adalah tim yang sangat-sangat jago untuk memanfaatkan kesempatan. Memanfaatkan misplay, ngepanis kesalahan dari lawan. Dan bahkan, jangan lupakan, stack yang dimiliki dari OHEB terus meningkat. Membuat perpasukan dari tim Selangor Red Giants, mereka harusnya berpikir untuk dua kali sebelum bermain dari front to back. Mereka harus pikir gimana caranya bait yang dilakukan tim Liquid nggak berhasil dan bahkan bisa mereka counter setup. Ya, Lord akan jadi zona yang tepat untuk team fight dari keduanya. Tapi jujur Selangor Red Giant mereka nggak punya banyak opsi. Mereka coba kontes. Oke, kontesnya ternyata gagal karena Yus bakal coba dimakan ditelan dengan ada flicker yang dimiliki. Itu hanya akan menjadikan korban dan Crown. Target utama menuju ke arah OHEB, tapi respect dengan ada win knock net yang membuat Crown terperangkap di depan sana. Para pasukan dari Team Liquid mereka juga ternyata membuat satu pilihan. Siapapun yang masuk, siapapun yang di-commit akan tumbang. Mau Crown, mau Yums. Oke. Lordnya free. Satu yang tumbang tapi serius. Liquid mereka pelan banget, dia gak buru-buru sama sekali. Walaupun keunggulannya ini ekstrim loh. Ini katakanlah ini one sided game 10.000, tapi mereka pelan banget mainnya. Mereka tahu temponya mereka. Dan sekarang tanpa menunggu Lord, mereka akan coba masuk dari arah mid lane. Dan masih ada flicker untuk Sanford. Lihat, Sanji bakal coba dipaksa di depan sana. Dengan adanya kondisi dari tim Liquid 10.000 gold difference, jangan lupakan ini bisa snowball kalau mereka terkena shutdown semua. Jadi nungguin Lord adalah sebuah decision yang sangat bijak. Ya, Lord hadir di bagian bawah. Ini bukan Lord Evolve. Di bawahnya pun udah nggak ada base turret, tapi super minion. Ini banyak banget dua high ground defense dari Selangor Red Giant, Stormy, Innocence, dan Frontliner sisanya. Mampukah mereka bertahan? Mampukah mereka menahan Liquid dari champion? Mata di arah Sanford, lihat perintir belakang. Sanford di depan sana, tidak mau terlalu terburu-buru. Fokus dari tim Liquid menuju ke arah base turret mereka. Counter sih menutup ke arah Stormy. Dua tim terjadi, pada saat dikeluarkan, Sanji masih bisa selamat. Dan pada saatnya gagal untuk bisa menumbangkan OHEB. Masih ada Immortality, front to back mereka bebas berhasil mendapatkan Soto dan selesaikan saja. Oh my god, ini bencana. Innocent memang bebas mendapatkan free hit, tapi lihat yang dilakukan OHEB. Win of Danger satu di body stab, shutdown. OHEB tertangkap, mereka nggak bisa masuk lebih dalam lagi karena nggak ada damage. Mereka bisa coba untuk mainin minionnya. Lihat, nggak ada yang bisa nge-defense. Innocent bakal coba ditangkap dan bahkan ini bencana. Stromy, the one last man standing, mencoba untuk melakukan defensif, tapi nampaknya nggak bisa. SRG OG dihancurkan, tahtanya dilengsarkan, membuat Kautasi membuktikan dirinya layak disebut Best of MLBB. Kembali menjadi region nomor 1 tim Liquid Filipina, membawa pulang piala MSC ke region Filipina, melengkapi title juara internasional dan membuat dirinya benar-benar tak terkalahkan. Mari kita sambut pemenang MSC 2025 Team Liquid. Lagi-lagi Filipina, lagi-lagi juara dunia. Dan itu semua yang bisa kita berikan. So, para panelis, Saya Ranger Mas, dan Limbo closing out. mewakili seluruh caster yang tidak kelihatan mukanya yang sudah bertugas, Bude Clarabau, take it away. Yap, dan sorak-sorai The Cavalry mereka menyambut kemenangan yang begitu memukau 4-1 tim Liquid Philippines. Mereka memberikan segalanya
di Grand Final ini hadir dari 20 seeds. Mereka memberikan perjalanan yang begitu indah, konsistensi tanpa batas. Hanya keambil di satu game saja ternyata. Memberikan satu game itu nyata adanya untuk tim Liquid Philippines. Mereka bounce back kembali setelah kalah di game yang pertama. Dan 4 game berturut-turut disapu bersih oleh mereka. Dan tentunya melengkapi piala untuk Carl TZ. Carl TZ. MPL dia The Code. punya, M-Series dia punya 2. Sekarang dia punya MSC. Dan ditambah, ini adalah trofi untuk tim Liquid dalam 1 minggu yang sama. Magnus hadir untuk mendukung tim Liquid dan kali ini di saat tim dari MLBB menyaksikan Magnus mengangkat piala dan kali ini Magnus juga menyaksikan tim Liquid Filipina mengangkat trofi MSC. Wah, ini Liquid benar-benar luar biasa. Mereka menambah lagi 1000 poin, Om. 2000 bahkan 2000 untuk minggu ini aja, Bude. ya. Minggu ini. Klub champion yang didapatkan juga. Dan sambutlah The Cavalries, sang juara tim Liquid Philippines. Sebuah title juara MSC EWC yang lagi-lagi Filipin, tapi kita memang harus mengakui bahwa kekuatan dari region Filipin masih belum terkalahkan. Yap, tambahan pemain baru membuat mereka juga mendapatkan nyawa dan juga suasana yang baru untuk bisa mengangkat trofi MSC. Ya, dan tentunya kita ingin mendengar bagaimana kemenangan mereka, perjalanan mereka bersama dengan Rose yang sudah ada di panggung di main stage kita. Guys, an amazing journey, and with that, Carl TZ, come here, halika dito. How are you feeling right now? Finally, complete trophy cabinet. Kompleto na silang lahat. Sobrang saya ko lang po talaga ngayon. Talagang hindi ko ma-explain yung feeling, pero kakaiba to sa mga past tournaments. He said he honestly cannot fathom how he feels right now. He's insanely happy, and the feeling very much different from other tournaments that he has won. Okay. Carl, I have a question for you. At the beginning of your journey, dari trofi you yang dimiliki oleh Carl that TZ. winning Yap, hanya MSC satu ya. this year will Dan katanya kemenangan ini berbeda feelingnya dari make you turnamen-turnamen the lain. face of Mobile Nah, dia Legends. akhirnya Bang melengkapi, Bude. Bang. Udah jadi face of MLBB. And now that you have Wajahnya won, kita ngeliat di Boulevard Riyadh are muncul you now terus the tuh face setiap of hari. Mobile Legends, Bang Bang? Betul, ini dia ya. Yes! Dari And there you guys have awal it. kita lihat perjuangan The dari GOAT. Carl TZ It is juga. Carl TZ. 5 tahun kemarin, Be. 6, 2019. 2019, iya. Ya. An amazing 2019 itu dia best masih of 7 grand muda banget, Bude. finals, but it will not Dan pertama be kali aku ketemu dia waktu di complete SEA without Games. Iya, benar. another Iya. trophy. Konsistensi dari Carl TZ dan juga tim Liquid. Mereka belum pernah sampai ke titik ini. Belum menyentuh Grand Final di MSC, tapi sekalinya mereka masuk final sesuai dengan yang tadi dibicarakan. Mereka besar chance untuk menjadi juara. Do we have an Okay. idea of who it will Jadi be? tinggal pengumuman MVP, Bude. Iya, ini lagi ngebisik-bisikin siapa MVP-nya? Sanford. Sanford? Atau Carl TZ? Atau Oh, ada yang Oheb. Ada yang Oheb, Oheb? Bude. Oheb. The decision's been made. Siapa nih? Sanford? It's Sanford. Oh, it's Sanford! Sanford. Dan MVP Congratulations. dari Grand Final MSC 2025 jatuh kepada Sanford. Permainan yang begitu memukau, bukan hanya hari ini saja namun dari hari yang Here you go, you kemarin-marin. deserve it, my friend. Dan inilah dia final MVP Congratulations. Sanford dengan hero-heronya. Iya, I gotta glue flex. yang memang di spam untuk yang terakhir, tapi itu adalah power dari Sanford dan bahkan Sanford sendiri cukup terkejut. Dia kaget. Iya. The question here, Lapu-lapu look, dia used sampai to be di known respect. Sampai di as respect. Big 40 Arlotnya back ngebuat in the day. You're permainan not a baby dari anymore. kemarin. It's been a Iya. while. What do you owe to that evolution over time? Nah, kita dengarkan. Well, I owe it to my teammates, and thanks to them, I've grown a strong fighter. Yeah, thank you so much. Thank you so much to everyone. Ya, And look, karena tim match ya. Let's Karakter count together development, how Bude. many things Karena you've teman-teman, won so far. saya You've won jadi M-Series, fighter yang kuat. right? Iya, You've aku won ground MSC stronger, aku and tumbuh lebih kuat. You've Berkat won teman-teman, berkat teman-teman. MPLPH. What is there still left for you to win? What's your next challenge? Just repeat it again. Repeat it again! One more Apa nextnya time, nih? your Apa MVP. selanjutnya? Your Mereka starting haus finals akan MVP, kemenangan, nggak cuma Sanford. sekali. And again, Mereka please give ingin it up lagi dan for lagi untuk your memenangkan MSC 25 champions, acara MSC at EWC ini. Liquid.
Dan hype tentu mereka bisa rasakan. However, guys, the day is not quite over yet because as you all know that once you win over at EWC, you will have the honor of picking 3 keys to be Tiga placed kunci yang in akan your diambil. Ayo, trophy. tebak-tebakan. Sebagai juara ya? Iya. Sebagai juara. I'm pretty sure an Onyx internal ID. decision has been made among these SRG mungkin ya. bunch to choose your Mungkin 3 satunya RRQ kali atau enggak Onyx PH. Nah, kalau aku malah 2 ID Alright. plus SRG. Ayo, deg-deg, deg-deg. Official Siapa decision, guys? okay? Tebak-tebak-tebak. Which are the 3 keys that you want to be placed in your MSC trophy? Let's go! SRG, OG, Onyx ID, and Onyx J. And there you Double guys Onyx. have Double it. Onyx. SRG, OG, Oke. Onyx Indonesia, Iya, and ya, top 4-nya Onyx berarti, Bude. Philippines. However, I had a special request from Coach RC just now that he said he wants to give a message to everybody before we wrap this up. Coach? Coach RC. Sa lahat ng Pilipinong sumusuporta sa amin, salamat po sa lahat na sumuporta. Ito na, iuwi na namin yung MSC sa Pilipinas. And sa lahat po ng tumulong sa amin, thank you so much din. Special mention kay Coach Dai, kay Coach Joshua Alfaro, sa family ko, sa wife ko, at sa baby ko. Hello sa inyo dyan. Champion na yung anak nyo. Diucapin makasih ke banyak orang. Pertama kayak datang Congratulations ke once Coach again Daki to juga tadi, Team dia sempat Liquid. mention. And Dan now let us show it back mungkin to karena the Coach Daki studio. ngebantuin Scrim juga karena kan ada tim Mena di sini. Yep, dan ada Kesiktek dan kayaknya mereka juga berterima kasih bagaimana mereka berjuang as Filipinos. Yep. Dan banyak sekali yang datang dari Filipina untuk ajang ini. Mereka mendukung bukan hanya dengan semangat namun juga dengan suara yang begitu menggelegar. Dan pada akhirnya Region Philippines lah yang menjadi juara di MSC at EWC 2025. Ya, pokoknya Dan itu di tangan tim Liquid Filipina. Itu dia Bude. Di tangan tim Liquid Filipina yang feelingnya aja beda ternyata ya. Betul, betul. Dan Grand Final ini kayak mereka membuat segalanya terlihat mudah ya. Mungkin dengan konsistensi yang mereka sudah ciptakan dari group stage mereka, dari semifinal yang mereka top 8-nya semifinal juga bahkan. Dan ya ini berarti memang pemain-pemain mereka juga syarat akan pengalaman dan pengalaman memanglah yang cukup berbicara untuk stage sebesar ini. Pengalaman. Walaupun bisa dibilang ini adalah pembeda, ada hype yang hadir. Tapi kan pemain Nah, itu Ada. dia juara M3 Bude. Sementara ini beberapanya juara M4. iya benar, itu yang buat susah sebenarnya. Itu dia. Dan Kombinasi juara. Iya. Tapi kan SRG juga bukan lawan yang mudah. Mereka banyak menjuarai turnamen akhir-akhir ini. ya, tapi MSC. mungkin balik lagi sih Bude. Kayak gapnya ada di Betul. final dan Oke. berasa banget karena skornya 4-1. Kita akan kilas balik juga ya. Di mana 4-1 skor yang telah dihasilkan di Grand Final. Namun mereka datang dari perjalanan yang juga panjang. Sama-sama dari group stage. Tapi memang TLPH 2-0 terus. Mereka dari upper. Lalu bertahan ke babak knockout juga dengan bersih 3-0. Lalu sempat kecurian hanya satu game dari Onyx ID dan SRG juga satu game. Ya, ini berarti satu-satunya tim dengan skor 2-0 ya. Iya. Dari grupnya. Dan ini berarti memperkukuh juga posisi mereka kayak mereka cukup layak untuk mendapatkan 2-0 mulai dari grup. Betul. Dan ditambah lagi dengan adanya pelengkapan Face of MLBB ya. Kalau misalkan someday atau mulai hari ini ada yang manggil, oh Karl TZ itu goatnya MLBB ya. Ya kalian harus setuju. Setuju lah. Piala dia lengkap. Lengkap dan tengok. Dia sudah merusakkan banyak sekali kunci. Hancur semuanya. Korban-korban tim Korban. Liquid Philippines. Oh diambil-ambilin Bude yang tadi 3 tim itu. Yes. SRG OG, Onyx Si. PH, Onyx ID. Double Onyx ya di bawah. Double Onyx. Ada apa Double Onyx nih ya? Memang mereka top 4. SRGOG, Onyx-nya 2. Mereka kumpulin. Tapi kalau ngomongin soal alasan kenapa ngambil SRG OG, ya tadi yang Karena bilang final Bude, ya gara-gara tahun lalu mereka nggak ketemu di Grand Final, itu Iya. yang pertama. Dan yang kedua karena itu isu scrim bocor yang membuat Karl TZ panas mungkin kan. Ya elah cuma scrim bang ya kan. 4-0, 4-0. 4-0 diejekin. Gitu Bude. Tapi kalau TZ pengen gak ya ngebalisin 4-0-nya di Grand Final beneran? Mungkin aja. Kalau ditanya mungkin Ya, pengen nih, ini 4-0 gitu. Ya, 4-1. 4-1 jadinya kan. 4-1 tapi ya masih menang juga sih buat Masih Kaltisi. menang. Iya. Ya, Indian mereka menang gitu loh Bude di turnamen officialnya.
Dan menariknya, tim Liquid setelah mendapatkan 2 title game dan berhasil langsung meranjak naik di posisi pertama. Dari Magnus Carlsen dan juga dari Liquid Philippines untuk MLBB. Satu minggu 2 2000 poin ya. dimenangkan. Dan tim Vitality yang sebelumnya pas MWI di nomor 1 sekarang nomor 3. Nah itu dia Bude. Jadi kayak mau tidak mau ya harus mengejar ketertinggalan dari klub championship poinnya lagi. Dan mungkin ada yang bertanya nih Bude, emang buat apa sih Bude ini placementnya? Loh. Juara 1 dapat $7 juta. $7 juta. 7 juta. $7. Juara 2-nya 6 juta. Iya. Dan total hadiahnya itu banyak banget. 70 juta US dollar. Total Dari semuanya rangkaian di IWC. Ya, jadi bukan hanya di gamenya itu saja, namun juga mereka berusaha dari seluruh title yang mereka perjuangkan. Dan pada akhirnya kita melihat tim Liquid di minggu ini berada di posisi atas. Jadi kita juga lihat ada tim RRQ, tim EVOS, banyak banget yang ada di situ. Tapi mereka cukup tertinggal jauh, mereka harus bisa mengejar nih kalau mau mendapatkan lebih besar lagi. Tergantung cabang ya. Tergantung cabang, iya. Apa nih e-sportnya nih? $7 juta. Bude ngapain Bude? Ngapain ya? Banyak kayaknya. Mempiara kucing yang banyak. Wow. Om? Miau, miau, Banyak miau. loh saya. Traveling nomor 1. Traveling. Kerihat lagi. Oh iya. Kalau KB? Tidur. Wah. Oke. Dan kita nggak bisa tidur nyenyak sih untuk Indonesia. Aduh Bude. Dimana kita nggak bisa meletakkan kunci kita di situ. Wah. Dan inilah dia. Momen Tentu saja dimana momen. Totem Walk mereka ya. Dimana ini adalah tempat untuk menaruh kunci mereka. Ada Yang Mulia Prince. Faisal sudah datang ke sini tentu Halo, untuk menyerahkan kehormatan bagi tim Liquid Philippines. Mereka meletakkan kunci mereka di atas. Ini adalah hanya sang juara yang bisa naik ke sini, meletakkan nama mereka, menuliskan nama mereka di sejarah. Juara ya. Juara. Aku pengen nanya ke Bude kayak, Bude top 4 nggak bisa Bude? Nggak bisa. Top 8 Bude? Nggak bisa juga. Cuma juara masalahnya. Hanya juara. Dan ada club championship kalau di player launch. Ada. Spesial. Iya ada launch-nya ya. Benar. Spesial. Spesial. Dan inilah dia momen spesial untuk Carl Tizzy, the GOAT from MLBB. Di mana sang juara tim Liquid Philippines, mereka meletakkan totem mereka. Mereka meletakkan nama mereka di deretan juara atau pemenang dari eSport World Cup 2025. Tahun kedua dari MLBB. Congratulations lebih tepatnya ya untuk tim Liquid Philippines karena setelah mereka bisa dibilang kesulitan 3 kali untuk masuk Grand Final, kali ini ya kita bisa lihat sendiri. Luar biasa. Iya. Konsistensi ya bisa dibilang juga yang dibawakan dari region Philippines sebenarnya. Ya mereka berturut-turut selalu minimal deh top 3 gak sih? Tanya, Iya. Ya. ada apa? Kenapa Indonesia gigi jari terus? Kayaknya kita harus nanya deh, Bud. Loh, saya Kenapa tanya, ya? saya Kenapa tanya. ya? Coba Wen kasih tahu, ya? kasih tahu. Daripada Wen kita ya? wen, gigi jari, bukan konsistensi yang kita dapatkan gigi jari. Fokusnya beda mungkin, Bud. Kayak mungkin tim Liquid Philippines datang ke sini fokus buat juara bukan buat pembuktian. Kayak ya udah pembuktiannya buat apa kalau emang udah juara ya udah kamu udah mau ngebuktiin Udah gitu loh. terbukti. Iya udah terbukti. Kalau dari aku karena kita masih banyak regenerasi. Gitu. Tapi ini dia untuk juara kita ya. Dengan player tim Liquid, Sanford, Kalzi, Sanji, Oheb, JP, semuanya berkumpul menjadi satu. Dan mereka berlima berhasil dengan satu tujuan yang sudah mereka dapatkan. Mereka mengklaim, mereka berhasil menundukkan semua lawan mereka di MSC at EWC 2025. Jadi tim terbaik ya Yep. untuk turnamen ini. Dan juga menunjukkan bahwa yang tadi Om Wow bilang regenerasi, ini buktinya sebenarnya regenerasi, tapi bedanya percaya proses. Nah itu dia.